Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Seperti video di awal, di motor ini itu sering mengalami starternya nggak mau. Kadang mau, kadang nggak mau. Kadang didiemin, starter mau. Kadang habis dipakai nggak mau. Kadang pun mesin dingin mau. Nah, macam-macam ya. Starternya itu kadang mau, kadang nggak. Oke, sekarang coba lagi ya. Nah, ini nggak mau sama sekali. Ini hidup ya akinya. Tapi kalau di startin langsung, nah mati. Oke. Biasanya umumnya ini kasus yang biasanya ya, tapi nanti siapa tahu ada melesetnya ya wajar. Ini kita ngecek di biasanya, itu biasanya di area sini, di area perakian sini. Nah, kalau dia disetar langsung drop. Kalau misal dinyalain klakson lah misal ya, klakson enggak. Nah, klakson enak, tapi disetar langsung mati. Nah, ini nggak kuat ya, di start angka-angkanya di sini langsung tiba-tiba mati. Itu biasanya menandakan kalau tegangan arus yang besar, yang gede ya, pada aki ini yang tegangannya gede, itu mengalami miskoneksi lah gampangnya. Jadi ada jalur yang renggang lah bahasanya kayak gitu, kurang kuat biasanya kayak itu. Jadi kalau untuk klakson, lampu sen dia mau hidup, tapi begitu untuk start dia langsung mati. Ini bisa terjadi di akinya bisa, atau ada kabel konektornya kendor atau berkarat atau apa bisa. Karena di kasus motor-motor seperti ini, Scoopy, Honda Beat yang soketnya itu di bawah seperti ini, akinya di bawah, itu sering mengalami kasus-kasus semacam ini. Kalau bicara mengenai logika, sebenarnya ini posisi di bawah pun nggak masalah ya. Ini tertutup rapat, tadi ada covernya di atas ya, di atas, terus ada tutupnya lagi ini, dan di balik ini baru aki. Tapi itu kalau secara logika. Tapi faktanya di lapangan itu sering terjadi kerusakan di area sini, atau karat atau korosi, pokoknya semacam itulah di area sini ya biasanya. Oke, kita cek soket akinya gini, pastikan kenceng bautnya ya, ini pastikan bautnya kenceng. Terus nanti kita cek berapa volt. Oke, kita kendorin dulu, barangkali di sini itu terjadi karat atau pengkapuran. Coba tak kencengin lagi ya. Oke, di konektornya sini bersih ya. Sekarang saya coba start lagi. Kalau masih sama, berarti bukan masalah ini. Tapi kalau langsung bisa, kemungkinan besar ini kurang kenceng. Oke, tadi di start nggak mau, ini udah saya coba lagi ya. Dia cuman nggak kayak tadi kan langsung mati gitu. Kalau ini ada bunyi di bawah, cetuk kayak gitu. Nah, ini ada bunyi di sini. Nah, di relaynya ngerespon, kalau tadi kan enggak. Nah, sekarang kita coba buka di bagian relay. Biasanya relaynya ini berkarat. Pelan-pelan, hati-hati buka relaynya, digoyang-goyang aja. Nah, oke, relaynya bersih ya. Yang satunya oke, yang satunya juga bersih. Kita cek juga di bagian bawah sini ya, pastikan soket-soketnya ini enggak ada yang kendor atau ambles ya, pin-pinnya ini ya. Kadang itu di sini itu ada yang karatan ya, ada yang karatan, ada juga yang enggak karatan tapi dia itu ambles ke bawah. Jadi lah ini ya, kalau dia ini ambles, pas dimasukin gini ya, ditekan itu bukannya nempel di sini, malah justru ambles ya, jadinya nggak connect.
Oke ya. Kalau dirasa ini aman, langkah paling simpel yaitu di bagian sini, ya kan? Pin-pinnya itu kita rapetin. Nah, dicungkil-cungkil pakai tang atau pakai gunting, atau intinya pinnya itu dirapetin. Biar nanti ketika ini nancep itu enggak terjadi longgar. Coba saya rapetin ya. Oke, sekarang kita coba start lagi. Ya, masih nggak mau ya. Di sini masih, nah masih mati. Kalau diginikan mati. Tapi biasanya kalau di sini mati, tek gitu ya. Harusnya di sini tuh nyala lagi orannya. Ini nggak nyala. Nah, kasus seperti ini, nah biasanya itu bisa terjadi masalah di kontak juga bisa ya. Coba. Nah, sekarang saya coba cara paling mudah, yaitu mengganti akinya dengan motor yang lain, dengan aki yang lain. Nah oke Kang Bro, ini udah saya coba pakai aki saya. Ini secondan sebenarnya, cuman kemarin udah saya normalisasi. Ini aki original Honda ya, bawaan motor. Nah ini aki yang tadi dipasang di sini. Sekarang kita akan coba start ya. Kontak, bentar. Nah kontak, coba start. Oke, motor hidup ya. Hidup. Normal, langsung start greng. Ini enggak ada saya apa-apakan ya. Ini tetap yang tadi, enggak ada perbaikan apa-apa. Matikan. Coba lagi. Nah. Start. Nah, hidup ya. Oke, kita matikan. Di aki ini hidup ya. Ini aki Honda, ini aki Yuasanya ya. Saya akan pasang biar teman-teman lihat, nanti dikira rekayasa atau apa. Nah, saya akan lepas, terus ganti aki ini kembali ya. Nah ini saya pakai aki yang sebelumnya ya, akinya motor ini. Nah, sekarang saya coba start lagi. Ini nggak ada skip-skipan. Nah ini nggak mau. Nah berat ya kan. Nah cuman di sana bunyi ceklek kayak gitu. Nah ya kan. Padahal ini arusnya itu besar, klakson kenceng. Nah ini lihat ya. Nah ini biasanya yang kayak gini. Kalau yang punya motor ini, motornya kan ditinggal ya. Kalau ada yang punya motor, biasanya dibilang ini akinya rusak, harus diganti gitu ya. Pasti yang punya itu kebanyakan nggak terima, kayak nggak percaya gitu. Mas, klaksonnya yuk kenceng dan lain-lain. Nah, kita cek tegangan ya. Tegangannya aki ini tuh masih bagus karena klakson kenceng. Nah ini nanti tak jelasin sedikit masalah ini ya, masalah di bagian ini. Nanti tak jelasin, ini ilmunya agak dalam dikit lah ya bahasanya ya. Nah ini kan tak tempelin gini ya, nanti teman-teman lihat di sini, lihat di sini ya. Ini gambarnya kok nggak ketok suwe-suwe, tester kuwi nggak play. Tar
kita baut satu lah ininya ya, biar enak. Nah ini teman-teman bisa lihat tegangannya berapa di akinya ini, 12,83 ya kan. Nah ini saya tempelin di aki yang di motor ini. Nah coba saya setar ya, saya setar motornya. Nah ini kontak udah hidup di atas, tegangan masih stabil di atas 12, tapi dia turun ya. Ini belum di start. Teman-teman lihat ketika saya start, dari ewo aku. Nah, posisinya megangin ini, masalah testernya itu nggak terlalu kelihatan di gaplek. Payah ganti nih. Ini 12, ini ya, lihat ya, 12,05. Gambarnya kurang jelas tapi coba saya start ya. Nah pas di start dia langsung turun di 11. Bahkan tadi sempat pertama kali tak start itu langsung di angka 7. Ya, lihat. Nah, ini udah di 11. Dia nggak mau lagi. Datan porak mah. Jasik. Kocone burem saya tak pecah iki kocone iki. Jadi tegangannya di sini itu langsung turun. Ya. Dan masalah aki yang seperti ini itu banyak faktornya. Nah, klakson lagi ya. Nah, klakson masih kenceng. Ya. Pasti ngiranya itu masih normal, masih bagus akinya. Ya, masih bagus. Ada beberapa ya aki yang seperti ini. Nanti kalau misal kayak gini ya, ini akinya Mbak gitu ya, atau Mas atau Pak, ini akinya mati gitu. Nah nanti ketika diganti aki, nah terus akinya dibawa pulang, terus dipakai di motor Supra atau motor yang pakai dinamo starter lah, hidup. Nanti pasti berpikir, wah ini bengkelnya ngawur karena di motor lain hidup. Padahal penggunaan baterai untuk starter motor ACG starter dengan dinamo starter itu berbeda. Ya, banyak kasus motor ACG starter itu akinya udah nggak kuat, tapi ditaruh di motor yang menggunakan dinamo starter itu masih kuat. Makanya motor ACG itu akinya lebih gede daripada yang kayak Beat sana, yang pakai dinamo starter. Nah, gitu ya. Terus inti kerusakannya aki itu apa ya? Tadi kan ciri-cirinya kan ketika kita start dia langsung drop di 11 atau di bawah 10 sempat ya di angka 7 tadi. Nah, itu ada istilahnya sebenarnya. Kalau bahasa saya itu namanya sulfasi ya, sulfasi. Nah, sulfasi itu tandanya aki itu sudah melemah, kapasitas akinya itu sudah melemah. Jadi ketika motor itu tanpa beban, dia angkanya di 12 lebih. Contohnya ini kan di sini kan ada tulisan aki ini sudah berisi elektrolit. Jangan membuka tutupnya. Jika tegangan aki sudah mencapai 12,4 volt, segera lakukan penyetruman dengan charger MF. Ini anjuran dari pabrik. Ketika aki itu sudah mencapai 12,4, itu harus dicas pakai charger MF ya, jangan pakai charger di motor. Nah, tegangan segini aja 12,4 itu nyuruh ngecas. Nah, apalagi tadi kalau kita setar tegangannya udah di angka 11. Anjurannya aja ya, itu tetap harus di atas 12. Ya, kalau aki yang macam ini di bawah 12 pasti dipakai ya, kadang mau nyetar, kadang nggak mau kayak gitu, udah kumat-kumatan. Gitu ya, ini anjuran dari sananya.
Kalau di bawah 12 gimana ya, fungsi klakson, lampu sen dia tetap berfungsi, tapi untuk setar dia kedodoran. Karena berbeda ya, setar itu membutuhkan arus yang besar. Nah kalau aki itu sudah sulfasi, berarti dia akan mendadak drop ketika kita tekan start. Tegangan akan tiba-tiba turun, drop, langsung nggak kuat. Ujung-ujungnya cetek. Apalagi motor ini kan lampu ini kan otomatis ketika kita kontak gini. Nah, dia kan langsung menyala. Nah, beda dengan seperti mobil misalnya. Mobil ketika aki itu mengalami sulfasi atau penurunan tegangan ketika disetar, mobil itu kadang itu dikontak sama yang punya setar nggak mampu. Nah, lampu itu masih bisa dimatiin, ada saklarnya dimatiin, head unit dimatiin, AC dimatiin, masih bisa dimatiin semua. Nah kalau kayak gini, kalau udah mengalami sulfasi itu nggak bisa, karena di sini nggak ada saklar untuk lampunya. Jadi ya langsung nggak kuat ya nggak kuat gitu aja. Terus ada lagi penyakit yang seperti ini, kadang itu dia itu tegangannya nggak turun tapi di start nggak kuat. Nah itu masalahnya di CCA nya. Jadi terkadang itu CCA nya udah tidak memadai. Biasanya apa ya, call cranking arm. Ya segampangnya kayak gitulah, aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah jadi CCA nya itu sudah tidak memadai. Nah CCA itu fungsinya ketika misal mesin dingin itu kan disetar gitu, itu dia tetap mampu ya. Kan ada motor yang habis pakai jalan ya kan, pakai jalan berapa kilo, 5 kilo misal, motor itu berhenti sebentar beli es, disetar masih bisa. Tapi ketika motor itu sore pulang di rumah yang ngandang, terus besoknya pagi-pagi mau disetar nggak kuat. Nah itu contohnya CCA yang sudah tidak memadai. Jadi pengisiannya itu nggak bisa. Bahasanya itu di dalam ini udah terjadi kayak pengkapuran atau bahasa baterai health-nya lah ya, sing pakai iPhone itu kan pasti tahu ya. Baterai health-nya yang harusnya tadi waktu baru 100%, nah dia cuman tinggal 50% bahasanya gitu. Jadi isinya itu nggak bisa penuh. Mau dipakai motor itu jalan 100 kilo, 200 kilo sampai sejauh mungkin, baterainya itu cuman 50% bahasanya kayak gitu. Jadi ketika dipakai jalan jauh dia masih start, tapi begitu didiamkan semalaman baterai itu tinggal 20% dan nggak bisa dipakai start. Bahasanya kayak gitu kalau CCA nya udah tidak memadai. Jadi kerusakan pada aki itu ada tadi yang saya sebutkan itu ada 2 faktor, dari CCA nya yang sudah tidak memadai sama sulfasi tadi. Sulfasi juga sebenarnya sama, hanya saja bedanya sulfasi itu bisa dicek pakai multitester kayak gini. Nah jadi pas ditaruh sini sama sini disetar, yang tadinya sebelum di start tegangannya 12 lebih langsung di start tinggal 8 misal kayak gitu, atau tinggal 10, tinggal 11 kayak gitu. Nah itu sulfasi, bisa dicek pakai gitu. Tapi kalau CCA itu nggak bisa dicek pakai ini, dia ada alatnya khusus untuk ngecek CCA ya. Cuman kalau saya sih nggak punya alatnya terus terang. Kemarin rencananya mau beli, cuman ya nggak penting-penting banget, karena di bengkel kan kebetulan saya ada aki-aki kayak gini, aki. Jadi kalau aki itu dirasa bermasalah, kita bisa nyoba pakai aki yang lain. Tapi kalau untuk tukang servis aki atau Anda yang mau ya tukar tambah aki dan lain, itu harus punya alat CCA. Karena itu nanti ketika orang mau tukar tambah aki kan yang diperlukan kan bisa pakai start lah kayak gitu. Kalau CCA nya masih bagus ya, walaupun baterai health-nya tinggal 90% atau 80%, dia tetap bisa dipakai nyetar. Contohnya kayak aki-aki second, kalau kita tukar tambah kan sebenarnya isinya itu nggak bisa 100%, paling 95, 90, 80% kayak gitu. Muatannya itu udah menurun, tapi CCA nya masih bagus, jadi ya tetap bisa pakai nyetar. Wes gitu aja. Jadi permasalahan motor ini itu di akinya ya. Nih coba lagi, nah nggak mau. Tapi kalau dipakai ini itu mau. Yes. Kenapa tadi orangnya bilang kadang mau kadang nggak mau? Nah itu salah satu contohnya seperti yang saya bilang tadi, seperti sulfasi
Ya, kasusnya mirip-mirip dengan sulfasi. Kalau seperti yang diutarakan sama yang punya motor, berarti kasus aki ini udah mengalami sulfasi. Jadi tegangannya itu sudah nggak stabil. Nah, mungkin habis dipakai dia mau greng gitu ya. Tapi kalau nggak dipakai dingin mesinnya nggak mau lagi. Jangan lupa di like, subscribe. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kasus sama seperti ini atau pernah mengalami kejadian-kejadian mirip-mirip atau persis sama seperti ini. Bisa tulis di kolom komentar. Silakan berbagi tips, berbagi pengalaman, barangkali ada solusi lain selain penggantian aki ya. Wassalamualaikum.